Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman YouTube semuanya, berjumpa lagi bersama saya dalam channel Masih Pria. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tips servis tutorial cara mengatasi mesin cuci satu tabung Samsung kode error UE. Di sini bisa teman-teman perhatikan ketika proses. Di sini bisa teman-teman perhatikan mesin cuci ini modelnya WA90F4 ya teman. Ketika proses pengeringan pada mesin cuci satu tabung Samsung, di sini pada layar indikator di sini keluar kode error E2. Nah, di sini langkah pertama stekernya di sini saya sudah colokin ya teman. Di sini kemudian tombol start dan juga tombol power di sini saya akan hidupkan. Nah, ini tombol powernya saya akan hidupkan. Kemudian di sini kita akan pilih program pada proses pengeringan, kemudian tombol start di sini saya akan tekan ya teman. Di sini bisa teman-teman perhatikan untuk drain motor ngebuang air di sini dia narik ya teman-teman. Namun ketika tabung pengeringan di sini berputar, nah ini bisa teman-teman perhatikan di sini tabung pengeringannya tidak ada pakaian ya teman-teman. Di sini tidak ada pakaian, apalagi apabila ada pakaian maka putaran pada tabung pengering ini pun suaranya ataupun puputarannya agak sedikit kasar ya teman. Nah, ini di sini sudah berputar, teman-teman bisa perhatikan. Nah, ya teman-teman, di sini keluar kode error UE. Nah, untuk cara mengatasi dan memperbaiki mesin cuci satu tabung kode error UE pada mesin cuci Samsung, nanti teman-teman jangan panik ya teman. Artinya jika nanti problem mesin cuci satu tabung yang teman-teman miliki modelnya kerusakannya kasusnya sama di sini, nanti teman-teman bisa simak videonya sampai selesai. Dan untuk langkah pertama di sini untuk proses penyucian, nah ini kode error DE, artinya ketika pintunya saya buka dia keluar kode error. DE artinya door error ya teman-teman. Namun ketika saya tutup kembali di sini tabung pengeringan ini dia akan menampilkan proses pengeringan lagi. Kita akan coba sekali lagi ya teman. Di sini kita tunggu apakah setelah pintunya saya buka dan di sini saya tutup lagi, modul otomatis di sini akan berjalan kembali. Nah, mulai berputar ya teman, tabung lapisan ketiga tabung pengeringan di sini. Dan lihat putaran pun pada tabung pengeringan ini di sini sedikit goyang. Nah, bisa teman-teman perhatikan. Nah, ya teman-teman, kode error 2 untuk mesin cuci satu tabung Samsung di sini untuk proses penyucian bilas kadang-kadang bisa atau tidak ya teman. Namun untuk proses pengeringan di sini keluar kode error UE. Dan di sini langkah pertama steker mesin cuci satu tabung Samsung di sini saya akan cabut terlebih dahulu agar lebih aman. Nah, ini stekernya saya sudah cabut dan di sini bisa teman-teman perhatikan ketika tadi proses pengeringan di sini tidak ada pakaian, namun putaran tabung tabung lapisan ketiga di sini pada mesin cuci tabung tidak stabil ya teman. Artinya jika teman-teman ada pakaian pun maupun tidak ada pakaian di sini keluar kode error E2. Apalagi ada pakaian maka putarannya di sini lebih kencang, bludak-bluduk. Dan untuk langkah pengecekan pertama di sini kita pastikan pada segitiga as tabung ataupun segitiga gearbox mesin cuci satu tabung pada mesin cuci Samsung di sini masih bagus ya teman. Di sini pengecekannya kita buka terlebih dahulu, tutup pusator mesin cuci satu tabungnya. Di sini caranya kita cungkil pada bagian ini. Nah, di sini ada bautnya, kita lepaskan bautnya. Ini baut 10 atau 12 ya teman. Di sini kita menggunakan kunci T ukuran 10 atau 12. Ini saya akan buka terlebih dahulu. Oke teman-teman, di sini kunci 10. Di sini saya akan menggunakan kunci 10 untuk membuka baut pegangan pusator mesin cuci satu tabung Samsung. Di sini kita putar melawan arah jarum jam. Caranya seperti ini. Nah, ini bautnya sudah terlepas ya teman-teman.
Setelah itu kita angkat pusatornya seperti ini. Kita angkat dengan 2 jari ya teman-teman, 2 tangan. Nah ini kita angkat ya teman-teman. Di sini kita angkat seperti ini. Nah di sini bisa teman-teman perhatikan. Ini untuk bagian gigi pusatornya di sini sudah. Nah ini ya teman-teman, untuk perlu teman-teman ketahuin, apabila di sini segitiga mesin cuci 1 tabung merek Samsung di sini sudah hancur maupun sudah patah seperti ini, kadang-kadang di sini dia putaran pada lapisan ketiganya tidak stabil ya teman-teman. Namun di sini jika saya perhatikan, sini masih cukup kuat. Dan apabila kasus hal seperti ini, maka jika ini sudah patah terbelah ya teman-teman, di sini hanya kropos saja, sini hanya kropos. Mudah-mudahan ini masih bisa ya teman. Di sini masih kropos pada bagian segitiga gearbox 1 tabungnya. Nanti di sini mungkin saya akan tambal saja. Dan di sini setelah kita pastikan bahwa segitiga tabung, dan di sini setelah kita pastikan segitiga gearbox tabung mesin cuci Samsungnya di sini tidak patah ya teman. Dan kita di sini akan mengecek pada bagian yang lain ya teman. Di sini untuk langkah selanjutnya kita pastikan pada bagian di sini, kita buka terlebih dahulu, tutup atasnya. Nah ini ada bautnya, kita buka satu persatu baut pada tutup atas bodi mesin cuci Samsungnya. Setelah bautnya terbuka, kita cungkil saja ya teman-teman. Di sini tutup pelindungnya kita cungkil seperti ini. Hati-hati, pelan-pelan agar songketnya tidak patah. Nah ini sudah terbuka ya teman-teman. Di sini bisa teman-teman perhatikan pada jalur di sini semuanya masih aman, masih bagus. Dan di sini nanti cara untuk mengatasinya dan memperbaikinya di sini pada door sweep atau penyeimbang tabung maupun puputaran tabung lapisan ketiganya di sini. Langkah perbaikannya di sini saya akan mencoba menjumpernya terlebih dahulu ya teman. Di sini saya akan jumper terlebih dahulu dengan kabel. Yang ini kita lepas saja songketnya. Di sini kita jumper terlebih dahulu. Nah, ini kabel jumpernya di sini saya akan gunakan, saya akan pasang di sini ya teman. Di sini saya akan pasang terlebih dahulu. Nah, seperti ini ya teman. Di sini saya sudah jumper dengan kabel, dan di sini saya akan mencoba terlebih, dan di sini saya akan mencoba lagi ya teman. Di sini saya tidak menggunakan door sweep atau penyeimbang tabungnya, dan di sini saya sudah lakukan jumper. Dan untuk mengetahuinya di sini kembali saya akan pasang kembali pusatornya ya teman. Di sini pusatornya saya akan pasang kembali. Setelah di jumper, kita lihat apakah layar pada indikator mesin cuci 1 tabung di sini masih keluar kode error UE. Nah, di sini pusatornya saya sudah pasang kembali. Dan di sini tanpa kita tutup ataupun kita buka. Sini karena di sini saya langsungin ya teman. Sini kemudian steker mesin cuci 1 tabung Samsungnya saya akan colokin. Nah di sini saya akan tekan tombol power ya teman. Sini kita tekan tombol power, kemudian kita pilih program spin, kemudian kita start. Nah kita tunggu ya teman. Di sini karena door shiftnya saya sudah langsungin, maka di sini untuk tutup pelindung lapisan pertamanya sini sudah tidak berfungsi ya teman. Di sini bisa teman-teman buka maupun tutup karena di sini sudah tidak berfungsi. Nah, lihat teman-teman, di sini pada tabung
mesin cuci lapisan ketiganya sudah mau berputar. Kita lihat apakah di sini masih keluar kode error UE. Di sini sudah tidak keluar kode error UE ya teman-teman. Namun jika teman-teman perhatikan tabung lapisan ketiganya di sini putarannya tidak stabil, dadak duduk. Itu karena bisa teman-teman perhatikan pada bagian pegangan segitiga dan juga gearboxnya sudah mulai banyak yang keropos ya teman-teman. Itu karena penyebabnya pegangan as rotor maupun segitiga pada satu tabung Samsung di sini sudah mulai keropos dan karena tidak seimbang ya teman-teman. Nah, di sini bisa teman-teman perhatikan bunyi kletak-kletuknya. Sini kita buka ya teman. Di sini kita buka terlebih dahulu. Di sini apabila teman-teman ingin memperbaiki mesin cuci kode error E2, di sini teman-teman bisa melangsungkan menjumper kabel tanpa menggunakan door shift maupun penyimbang tabungnya ya teman-teman. Namun apabila teman-teman ingin memperbaikinya, teman-teman bisa membongkar door shift ini atau menggantinya. Dan di sini masalahnya sudah beres ya teman. Masalahnya sini sudah beres, sudah selesai. Dan untuk kasus ini di sini bisa teman-teman perhatikan karena bagian segitiga gearboxnya sudah keropos. Dan di sini untuk lebih lanjutnya nanti perbaikannya pada putaran dinamo pengering di sini saya akan menambah ya teman. Nah, oke teman-teman, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jika bermanfaat silahkan like, kasih komentar, share, jangan lupa subscribe. Di sini saya akan matikan terlebih dahulu powernya. Kemudian stekernya saya akan cabut agar lebih aman. Sini kita bongkar ya teman, door shiftnya kita bongkar, kita cek bagian dalamnya. Nah, ini dia yang dinamakan door shift maupun penyimbang tabung ya teman. Di sini karena tabungnya letak-letak, sini saya akan periksa atau bongkar ini terlebih dahulu. Nah, ini dia ya teman-teman, door shift mesin cuci satu tabung sub. Nah, ini di sini bisa teman-teman perhatikan atau bongkar. Nah, ini penyeimbangnya ya teman. Ketika tabung putarannya berputar, ketika tabung lapisannya berputar, di sini dia tersentuh ini ya teman. Di sini bisa teman-teman perhatikan. Dan apabila teman-teman ingin memperbaiki door shiftnya ini atau penyeimbang tabung lapisan ketiganya, di sini untuk posisinya dia lurus ke sini ya teman-teman. Sini teman-teman bisa menekuknya agak ke kiri sedikit seperti ini ya teman. Sini kita tekuk dengan tangan agar penyeimbang ini tidak menyentuh tabung lapisan ketika tabung pengeringnya berputar. Ini kita tekuk seperti ini ya teman. Nah, ini udah agak bengkok sedikit, kita tekuk dikit lagi. Nah, seperti ini ya teman. Ini kita bengkokin agar dia menjauhin tabung lapisan ketiganya ketika berputar. Nah, ini switchnya ya teman. Ketika tutup lapisan pertama ini dibuka, dia di sini switchnya naik turun. Oke teman-teman, di sini setelah door shiftnya di sini posisinya saya bengkokin, saya akan pasang kembali pada posisinya semula. Kita lihat apakah sudah berfungsi. Sini saya akan pasang kembali. Nah, oke teman-teman, di sini apabila teman-teman tidak ingin memperbaikinya, di sini teman-teman bisa menggantinya
ataupun melakukan jumper seperti ini ya teman. Di sini potong kabelnya, dilangsungkan tanpa menggunakan doorshift untuk mengatasi mesin cuci satu tabung E2 UE. Namun di sini saya sudah coba perbaikin doorshift ini, artinya posisi penyeimbangnya kita agak bengkokin, agak menjauhi tabung pengeringnya. Sini saya akan pasang kembali pada posisinya semula. Nah, di sini saya akan tes kembali. Nah, ini stekernya saya udah colokin ya teman. Di sini powernya saya akan hidupkan. Kemudian kita pilih program spin. Kita tekan start. Terlihat di sini drain motornya sudah menarik ya teman. Di sini belum saya buka tutup belakangnya. Nah, kita lihat, kita tunggu apakah tabung lapisan ketiganya sudah mau berputar, dan di sini tidak keluar kode error UE. Nah, lihat teman-teman, sudah mau berputar tabung lapisan ketiganya. Nah, sudah tidak berputar, sudah tidak keluar kode error ya teman-teman. Di sini untuk kode error E2-nya, untuk kode error UE-nya sudah tidak mau berputar. Dan di sini bisa kita gunakan kembali doorshift atau penyeimbang tabung lapisan ketiganya. Oke teman-teman, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Kalau bermanfaat silahkan like, kasih komentar, share, jangan lupa subscribe. Dan saya cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.